Terkadang ada hal-hal yang tidak bisa kita telan begitu saja, terutama saat ilmu dan keyakinan berbenturan. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Adam dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 24 kelas C. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Ridwan. Dan kali ini kita akan menyelami sebuah topik yang sangat menarik dan juga sangat penting. Bagaimana seorang dokter bisa menjembatani perbedaan antara pengobatan modern dan juga keyakinan agama pasiennya. Ini bukan sekedar tentang resep obat, tapi tentang pemahaman, rasa hormat, dan juga pembangunan kepercayaan. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan selanjutnya, alangkah baiknya like video ini dan juga subscribe channel ini agar kita bisa mendapatkan video-video bermanfaat dari channel ini. Yuk, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Bayangkan skenario ini, seorang dokter baru memulai praktiknya di desa kecil yang dikenal sangat religius. Dokter ini bertekad memberikan pelayanan terbaik, namun segera menghadapi tantangan. Banyak pasien yang menolak pengobatan modern seperti vaksinasi dengan alasan keyakinan agama mereka melarang penggunaan metode tertentu. Ini mirip koki yang ingin masak sehat, tapi pelanggannya lebih suka makanan tradisional yang mereka percayai. Dokter tidak bisa memaksakan, ia harus mencari cara menggabungkan keduanya agar semua senang dan juga sehat. Nah, bagaimana sih filsafat ilmu membantu menjembatani perbedaan tersebut? Nah, disinilah filsafat ilmu berperan penting. Filsafat ilmu membantu dokter memahami fenomena ini melalui 3 cabangnya. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan juga aksiologi. Nah, yang pertama ontologi atau hakikat realitas. Nah, jadi ontologi membantu dokter memahami bahwa pasien mungkin memiliki dua pandangan tentang penyakit ya, sebagai kondisi fisik yang dapat diobati secara medis dan sebagai bagian dari takdir atau kehendak Tuhan. Dokter tidak perlu membenarkan kepercayaan spiritual secara medis, tapi ia mengakui keberadaan keyakinan tersebut bagi pasien. Kemudian juga membuka ruang untuk dialog tanpa konflik langsung. Kedua, epistemologi atau hakikat pengetahuan. Nah, epistemologi ini mengajarkan dokter bahwa ada loh berbagai sumber pengetahuan. Jadi dokter itu berpegang pada pengetahuan ilmiah atau bukti penelitian. Nah, sementara pasien ini mungkin berpegang pada pengetahuan spiritual atau tradisional. Nah, dokter perlu menyadari bahwa kedua sumber ini valid dalam konteksnya masing-masing bagi si pemegang pengetahuan. Nah, ini mendorong dokter untuk menjelaskan bagaimana pengetahuan medis diperoleh dan mengapa itu efektif, sambil menghargai cara pasien memperoleh pengetahuannya dari agama. Lalu mencari cara juga nih menggabungkan praktik medis dengan keyakinan atau ritual pasien yang tidak berbahaya secara medis. Misalnya mendukung doa sebagai bagian dari penyembuhan psikologis. Yang ketiga ada aksiologi atau hakikat nilai. Nah, aksiologi membahas tentang nilai-nilai. Jadi dokter mungkin memprioritaskan kesehatan dari kehidupannya secara medis gitu ya. Sedangkan pasien memprioritaskan ketaatan pada ajaran agama. Nah, dokter ini harus menyadari adanya perbedaan prioritas nilai ini, dan disinilah peran etika menjadi krusial. Etika adalah kompas moral yang membimbing setiap keputusan dokter, memastikan pasien diberlakukan dengan hormat dan juga bermartabat, terutama saat nilai-nilai berbeda. Nah, apa sih peran etika dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang pertama, menghormati otonomi pasien. Jadi,
dokter harus menghargai hak pasien untuk membuat keputusan sendiri tentang perawatan kesehatan mereka, termasuk menolak pengobatan. Nah, dokter juga wajib nih memberi informasi lengkap tentang risiko dan juga manfaatnya. Tapi keputusan akhir ada di tangan pasien. Nah, ini tuh seperti menghormati pilihan teman untuk memilih film yang ingin ditonton. Yang kedua, keadilan dan juga akses. Jadi, dokter harus memastikan semua pasien mendapatkan informasi dan perawatan yang sama tanpa memandang latar belakang agama, dan juga tidak ada pasien yang merasa terpinggirkan. Ketiga, kebaikan atau beneficence dan juga non-maleficence, atau tidak membahayakan atau tidak menimbulkan bahaya gitu ya. Jadi dokter harus selalu berusaha melakukan yang terbaik atau berbuat baik bagi pasiennya dan tidak menimbulkan bahaya. Nah, jika penolakan pengobatan ini bisa membahayakan nyawa pasien secara langsung, dokter memiliki kewajiban menjelaskan risiko tersebut dengan sangat jelas gitu ya. Bahkan mencari jalan lain yang mungkin lebih dapat diterima pasien tanpa mengorbankan keselamatannya. Nah, ini seperti pelatih yang ingin timnya menang, tapi prioritas utamanya memastikan semua pemainnya aman. Oke, jadi dengan menggabungkan pemahaman ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam filsafat ilmu, serta berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika, dokter bisa membangun jembatan pemahaman, rasa hormat, dan juga kepercayaan. Nah, ini tidak hanya meningkatkan kesehatan, tapi juga membangun hubungan yang lebih manusiawi antara ilmu pengetahuan dan juga keyakinan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.